Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi innallaha bin-nasi lara'ufur rahim wa huwallazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Para jamaah sekalian, kita sampai ayat 65 dan 66. Terjemahnya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Sungguh manusia sangat kufur. Baik, para jemaah sekalian, kita mulai. Allah berfirman, alam taro. Tidakkah kamu melihat? Di dalam Al-Quran sering kita jumpai kata-kata ini. Tidakkah kamu memperhatikan? Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan macam-macam. Alam taro itu diterjemahkan tidakkah kamu memperhatikan. Memperhatikan, taro, saya ulangi, taro yang artinya memperhatikan itu terambil dari kata ru'yah. Jadi kalau bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lain, alam taro, tidakkah kamu meru'yah? Nah, ru'yah itu ada dua. Kalau dikembangkan lagi ada tiga, tapi dalam tafsir itu ada dua. Pertama, ru'yatul ain. Ru'yah itu artinya penglihatan. Ru'yatul ain berarti penglihatan mata. Atau disebut ru'yatul basori, penglihatan mata. Jadi melihat itu ada yang melihat dengan kasat mata. Ada pula yang disebut dengan
ru'yatul qalbi, penglihatan mata hati. Melihat dengan mata hati. Nah, nanti kalau dikembangkan yang ketiga, ru'yatul ilmi, melihat melalui ilmu. Jadi melihat dengan kasat mata, melihat dengan mata batin, melihat dengan ilmu pengetahuan. Nah, contoh sederhana, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan, wahai Muhammad, apa dan bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan bergajah? Itu konteksnya kan peristiwa Allah menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang menyerbu kota Mekah, tujuannya memindahkan Ka'bah. Peristiwa itu terjadi pada saat Nabi lahir. Nah, pertanyaan, wong baru lahir kok ditanya kamu nggak memperhatikan? Nah, wong pas lahir kok ditanya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, berarti penglihatan di situ bukan penglihatan mata, wong Nabi baru lahir kok. Tetapi nanti yang dimaksud adalah penglihatan dengan ilmu. Karena setelah beliau lahir, hidup di Mekah, berkembang, tumbuh, jadilah beliau tahu peristiwa itu. Dari mana? Dari sejarah. Dari sejarah beliau tahu ada peristiwa yang dipimpin oleh Abraha yang disebut pasukan gajah menyerbu kota Mekah, ingin merebut bahkan memindahkan Ka'bah. Dan itu kemudian digagalkan oleh Allah dengan pasukan burung. Nah, itu diketahui dari mana? Dari sejarah. Jadi bukan dengan penglihatan mata. Nah, itu sebagai batu pijakan. Sekarang mari kita lihat ayat ini. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Annallaha, sesungguhnya Allah, sakhkhara lakum ma fil ard, Allah menundukkan untukmu apa yang ada di bumi, dan menundukkan wal fulka, dan menundukkan kapal tajri, akhirnya bisa berlayar fil bahri, di lautan, bi amri, dengan perintah Allah. Berarti dengan apa ini penglihatannya? Pertama dengan mata dulu. Lawang ini benda kasat kok. Ya kita perhatikan semua yang ada di bumi ditundukkan Allah untuk kita. Bumi ini bisa kita jadikan jalan raya. Bumi ini bisa kita jadikan tempat tinggal. Kita dirikan rumah, gedung sederhana sampai gedung pencakar langit. Bumi ini kita jadikan kolam, kita jadikan tempat bercocok tanam, kita jadikan tempat bermain, kita jadikan lapangan golf. UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, itu dulu itu sebutlah dalam tanda kutip rimba. Rimba itu dulu hutan, wis gampangannya begitulah. Dengan struktur tanah yang seperti itu, kondisi tanah yang seperti itu, lalu disulap menjadi perguruan tinggi yang seperti saat ini. Itu kalau cuma melihat dengan kasat mata,
Sapa sing ape tuku tanah model kaya ngono? Ora rata. Naik turun. Kemudian tertutup pepohonan semua. Ono kaline, ono sungene. Siapa yang bisa? Berarti itu bukan sekedar penglihatan mata, tetapi ilmu. Ada jiwa di situ, jiwa seni, jiwa entrepreneur, jiwa bisnis, dan macam ragamnya. Maka UMM dulu itu, Universitas Muhammadiyah Malang itu awalnya bukan diplesetkan aja ya. Dulu itu katanya Universitas Munggah Medun. Dan memang betul. Nah, kalau jenengan masuk di Telaga Mas itu kayak begitu kok. Kok bisa berpikir seperti itu? Munggah medun, enggak rata. Bangunan apa yang bisa dibangun pada saat itu? Enggak ada. Lambat laun dari Munggah Medun menjadi Universitas apa ya? Mahal apa M1-nya itu? Mahal Melangit atau apa gitu. Jadi dari Universitas Munggah Medun menjadi Universitas Mahal Melangit. Yang beberapa tahun kemarin dinobatkan menjadi universitas terbaik se-Asia atau sedunia gitu. Masalah administrasinya. Ingat saya sedunia, administrasinya terbaik. Nah, siapa dulu yang berpikir seperti itu? Nah, gitu. Itu sama dengan barusan kemarin santri-santri itu kami bawa outbound ke Nganjuk. Nganjuk itu di bawah, di kaki bawah Gunung Wilis. Itu baru beroperasi baru 6 bulan. Itu berupa hutan di lereng gunung, hutan pohon cemara atau sejenis pinus begitu. Di situ ada sungai mengalirnya, ada batu-batu besar, kemudian lahannya masih orisinil, masih perawan itu. Belum tersentuh oleh tangan-tangan manusia. Itu tanah milik perhutani. Akhirnya ada pengembang datang melihat suasana. Sekarang berubah menjadi lahan untuk outbound. Tanah yang dulunya miring menjadi datar. Tanah yang dulunya hanya rerumputan, alang-alang, sekarang menjadi hijau. Rumputnya didatangkan, ditanam. Di situ ada kafe. Siapa yang bisa melihat? Kalau penglihatan kasat mata, nggak ada. Apa yang bisa dibuat di situ? Kemudian bagaimana tempat kemahnya? Jadi ada air, jangan bayangkan saja ya, meskipun nggak bisa bayang nong. Jadi ada aliran, ada sungai mengalir dari atas ke bawah, membelah dua bagian. Nah, bagian kanan kiri itu tidak rata tanahnya itu. Untuk supaya rata gimana? Dibuatlah patok-patok dari cor. Ada 6 atau 8 itu patoknya itu. Kemudian dikasih plat besi sehingga rata. Di atas plat besi itu dibuat hamparan dari kayu sehingga rata. Kayu itu menjorok ke sungai. Lalu hamparan yang sudah rata itu seperti anjungan begitu, separuh dibuat tenda, separuh dikosongkan, bisa untuk sholat, untuk minum kopi. Sehingga orang anak berkemah di situ, itu bukan berkemah di atas tanah. Loh, gak wis apik toh. Nah, itu kan mengembangkan, itu kan bukan dengan penglihatan mata.
Tetapi pendekatannya pendekatan ilmu pengetahuan, jiwa entrepreneur dan macam ragamnya. Nah ini kita kembali ke ayat ini. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah menundukkan apa yang ada di bumi? Kita tidak akan mampu menundukkan semua yang ada di bumi tanpa ilmu. Enggak ada. Harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Pakai perhitungan. Pakai perencanaan. Pakai perencanaan. Nah, itu. Semua yang ada di bumi itu ya termasuk apa yang ada di atas tanah, apa yang ada di dalam tanah. Apa yang ada di dalam tanah ya semua meliputi bahan tambang dan macam ragamnya, emas, perak, besi dan macam ragamnya, semua. Dan apa yang ada di atas tanah berupa tanaman, sungai, kemudian lahan, termasuk binatangnya dan macam ragamnya. Tidakkah kamu perhatikan semua itu? Bagaimana Allah menundukkan di sini itu artinya menjadikan manusia mampu mengelola untuk memenuhi kebutuhannya. Itu maknanya menundukkan. Allah tundukkan semua yang ada di bumi untukmu. Itu artinya Allah jadikan kamu mampu menguasai, mengeksplorasi, memanfaatkan, menggunakan, mendayagunakan semua yang ada di bumi demi memenuhi kebutuhanmu. Itu berarti relevan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untukmu semua yang ada di bumi. Menjadi fasilitasmu. Nah itu. Ya samalah kalau kita melihat tempat-tempat yang ada di lereng gunung yang tanahnya itu miring banget. Tapi kan juga bisa dimanfaatkan sebagai pertanian. Karena itu kemudian melahirkan teknologi yang cocok itu bagaimana ya tanah miring itu bagaimana. Naik turunnya seperti apa. Bikin jalannya seperti apa. Gunung itu enaknya diapakan loh. Ada yang kemudian antara tebing satu dengan tebing yang lainnya dibikin jembatan. Ada yang dilubangi menjadi terowongan. Semua itu kan pendekatan sains dan teknologi. Nah itu. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard. Berarti semua itu bukan ilmu umum. Wong ada di dalam Al-Quran. Ilmu ngebor itu janjian ya ilmu agama. Membelah gunung itu termasuk perintah agama. Membuat terowongan itu juga perintah agama. Mengeksplorasi tanah menjadi lahan pertanian, menjadi lahan perhutanan, dari hutan menjadi perumahan. Itu berarti perintah agama, jangan disebut ilmu umum. Akan begitu. Termasuk bagaimana mengembangkan, mengelola alam, termasuk hutan. Itu semuanya ada di sini, ada perintahnya. Berarti jangan disebut ilmu umum. Berarti fakultas-fakultas itu sebenarnya bukan fakultas umum, fakultas fisipol, fakultas pertanian, fakultas perikanan, fakultas
tetek bengek. Apa tetek bengek itu ya? Tetek bengek itu sektor kalau bahasa Inggris itu. Apa? Dan lain ya. Dan lain-lainnya Kamis mendatang. Mohon maaf Pak. Kamis mendatang libur ya. Ini sekalian kami sampaikan bahwa besok kami sebelum subuh itu berempat dari tim MBS Al-Amin hendak melakukan kunjungan ke Malaysia. Jadi kami sampaikan kepada Pak Yahya, kepada bapak-bapak takmir, kami izin itu. Selasa sebelum subuh kami berangkat. Kami take off itu jam 9. Pulangnya dari Malaysia itu dari sana Kamis jam 6 sore. Berarti Kamis mendatang libur dulu. Tapi kan meskipun libur kan tetap jamaah ya. Nah, siapa tahu nanti ada yang mengganti cerita apa kek kan begitu, enggak apa-apa. Itu mohon doanya mudah-mudahan perjalanan kami lancar, perginya dan pulangnya. Wa qurrabil warham wa anta arhamur rahimin.